Ada pertanyaan dari subscribers tentang hutang piutang ya. Hutang piutang itu masuk dalam ranah perdata. Lantas hutang piutang itu memang dalam bentuk, kalau hukum itu disebut dengan fakta sunt servanda. Fakta sunt servanda itu apa yang diikat sebagai kesepakatan, itulah menjadi undang-undang bagi para pihak. Ketentuan itu diketahui ya secara umum, itu semua banyak tahu tuh 1338 KUH Perdata. Jadi mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, dan para pihak itu berkewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan ya, maka dia akan terjadi yang disebut dengan wan prestasi. Ini video-video yang lalu sudah dijelaskan juga, dan banyak yang menjelaskan tentang itu. Seperti saya mau jelaskan juga bahwa wan prestasi itu kan 4 kondisi ya, seperti yang kita tahu. Tidak melakukan sama sekali, melakukan sebagian, melakukan terlambat, atau melakukan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, itu namanya wan prestasi. Nah, ada pertanyaan begini, Pak, kalau misalnya orang itu utang sama saya, lantas judul utang itu adalah dia mau pinjam uang untuk mengembangkan usahanya, yang ditenggarai adalah usaha yang dimiliki oleh si peminjam ini, dengan janji-janji lah gitu, janji-janji dengan iming-iming ya, bahwa ini akan begini, akan begini, akan begini. Ternyata setelah dia terima uang itu, ya nggak ada yang namanya pekerjaan itu ataupun yang dia omongin itu. Nah, itu apakah itu perdata? Nah, itu pertanyaannya. Kalau seperti itu, pasti itu pidana. Jadi dia tidak lagi menjadi perdata. Mengapa? Karena di dalam perjanjian itu, di dalam 1338 disebutkan tuh harus dengan etikat baik, the true. Jadi kedua belah pihak harus melaksanakan dengan etikat baik. Kalau itu ada katakanlah bedroh ataupun tipu muslihat, ataupun juga misbreak standing hidden, penyalahgunaan keadaan, dan atau juga dwelling, kehilapan, dan atau tuang paksaan dalam melakukan kesepakatan dalam perjanjian itu sudah menjadi pidana gitu loh. Jadi itu yang kita sebut perdata yang bisa menjadi rejim pidana, masuk ke rejim pidana. Nah, pertanyaan berikut adalah gini, Pak, dia minjam uang Pak dengan janji begini, dia tidak laksanakan itu Pak. Malah dia setelah katakanlah bermasalah ini, dia cicil sama saya gitu loh. Uang yang diperjanjikan itu tidak sesuai, dia cicil. Apakah itu perdata? Ya, itu perdata. Itu namanya wan prestasi tadi ya. Namun kita lihat dari pandangan beberapa ahli ataupun pandangan dari beberapa sarjana itu mengenai ini, kita mesti kembali kepada niat buruk dan niat baik gitu, the true dan the true. Kalau itu dilakukan dengan etikat buruk, ini bisa beralih menjadi pidana. Misalnya contoh, dia melakukan itu dengan sengaja ya, dengan sengaja. Misalnya ada dokumen yang dipalsukan, terus ada lagi keadaan-keadaan yang memang sebenarnya tidak pernah ada tapi seolah-olah ada gitu. Misalnya contoh, dia mau pinjam uang untuk beli kebun gitu ya. Kebunnya bukan punya dia, tapi kebunnya punya orang lain, cuma main tunjuk-tunjuk aja. Nah, ini jadi pidana seperti itu. Nah, mengenai cicilan bagaimana? Kalau cicilan itu, lihat ya, cicilan itu apakah sudah disepakati atau tidak. Kalau sudah disepakati, ya itu akan menjadi wan prestasi. Ya, jadi kesepakatan yang lama diderogat dengan kesepakatan baru. Boleh, misalnya contoh, dia utang 100, terus dia buat lagi perjanjian untuk dicicil tiap bulan 10 misalnya gitu. Jadi itu merupakan fakta sunt servanda yang baru ya, itu diperbolehkan dalam hukum. Namun ketika itu katakanlah dicicil lantas tidak dengan etikat baik, dengan melakukan katakanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan kenapa itu disepakati tadi, yang seperti cerita saya tadi, itu yang disebut dengan bedroh gitu. Nah, itu yang pidana seperti itu. Ini yang mau saya sampaikan bagi subscriber yang bertanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Kita terus menjaga kesehatan dan tetap semangat dan sukses.